Hai semuanya, oke kali ini kita mau cerita sedikit tentang kepribadian saya gitu ya. Mungkin dari kalian juga ada yang memiliki hal yang sama gitu ya. Sorry ya rambutku agak berantakan, emang udah agak lama ini ya. Masalah gara-gara pandemik nggak boleh cukur gitu ya, karena tidak boleh ada tempat gunting ya, saling menyentuh tidak boleh ya. Pasal takut terjangkit corona mungkin seperti itu ya. Oke, jadi mungkin dari sini dari kalian juga ada yang memiliki mata yang sama seperti saya ya, matanya juling. Dan ini konten saya ya, channel saya gitu ya. Mungkin dari kalian yang sudah tahu silahkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya gitu ya. Kita cuma berbagi saja, kita saling sharing, bercerita tentang apa yang sudah kita alami gitu ya selama ini. Oke, sebelum itu nama saya Suparman gitu ya. Nama saya asli itu ya Suparman. Umur saya itu baru 22 tahun. Ya lumayan sudah remaja dewasa gitu ya. Saya umurnya 22 tahun dan saya alamat privasi saja mungkin ya. Tapi Jawa Tengah lah intinya ya. Saya Jawa Tengah dari Indonesia. Dan yang kedua, yang selanjutnya saya lulusannya itu lulusan SMK ya. Saya jurusan teknik komputer gitu ya. TKJ ya, teknik jaringan komputer seperti itu. Ya lumayan menyulitkan juga ya. Oke, jadi pengalamannya dari saya pribadi. Jadi sebelum lanjut bagaimana caranya gitu ya. Nah, cara penyembuhannya atau prosesnya seperti apa gitu ya. Jadi pengalaman saya untuk mata saya. Jadi ceritanya mata saya ini sudah juling dari kecil ya. Jadi sejak lahir emang saya sudah ditakdirkan memiliki mata yang seperti ini. Mungkin dari kalian juga ada yang sama juga ya. Kita bisa sharing-sharing di bawah, komentar di bawah, karena banyak sekali yang komentar di bawah. Ternyata bukan aku saja, hanya kalian saja. Ternyata banyak juga yang memiliki hal yang sama seperti kita ya. Mungkin matanya ada, biasa disebut itu mata juling ya, atau star minus apa itu namanya. Nah, jadi untuk mata yang seperti ini ternyata bukan kita saja ya. Jadi matanya itu bukan hanya ke sini saja. Kalau saya kan yang sebelah kanan itu julingnya ke arah kiri. Jadi dia mentok di sini. Dia kalau ke sini ini mentok sampai di sini. Tapi ya sini macam ini. Tuh. Jadi seolah-olah dia kalau posisi kita lurus, dia tuh posisinya bukan di tengah, tapi di pinggir kiri gitu ya. Mungkin ada yang juling ke kanan, ke bawah, ke atas ya. Kalau saya tuh ke kiri. Jadi kalau ke sini tuh mentoknya di tengah saja, nggak mau sampai di sini seperti itu ya. Dan ini kalau saya tuh sudah lama ya, mungkin dari saya sejak lahir memang sudah ditakdirkan seperti ini gitu ya. Dan cerita saya ini pernah, mungkin harus kalian dengarkan ya sampai akhir ya, biar lebih enak gitu ya. Nah, terutama buat kalian nih, silahkan komentar di bawah, saling ngetik-ngetik sambil nunggu saya cerita, komentar saja di bawah ya. Nah, jadi untuk mata saya ini sudah dari kecil, terus mulai beranjak dewasa, saya mau cerita nih. Semenjak dewasa saya ya mulai ada perasaan malu atau gimana ya, kenapa sih mata saya seperti ini ya. Jadi saya cari tahu kenapa ternyata emang sudah dari lahir seperti itu. Nah, selain itu juga ternyata untuk mata saya ini saya sudah pernah tanya-tanya ke dokter, cari-cari di internet. Mata saya kalau dioperasi biasanya cuma dioperasi ya. Jadi saya takut sedikit takut gitu ya. Nah, jadi waktu itu gue mau cerita juga nih. Waktu itu aku juga pernah ya sendirian itu ya. Waktu itu saya umur berapa ya? SMP apa SMK kayaknya. Saya nekat ke dokter sendirian, nggak ada temen. Jadi itu pun sendiri bunyi-bunyi lah ya, sembunyi-sembunyi gitu. Nah, pada waktu itu aku ke dokter terus tanya, memeriksakan keadaan mata saya seperti ini kedua-duanya. Dan alhamdulillah kalau untuk yang sebelah kiri itu masih normal ya, tapi yang sebelah kanan itu sudah beratnya kalau dipresentasikan di antara 1 sampai 100% untuk kerusakan, total kerusakannya itu sudah mencapai 90% kerusakannya. Jadi tinggal 10% saja itu ya. Jadi dia untuk melihat itu sudah sangat-sangat buram. Mungkin dari kalian ada yang sama atau enggak, kurang tahu ya. Kalau saya itu untuk melihat seperti ini saja ya, misalkan ada teman macam ini berapa, ini berapa, ini berapa, itu sudah tidak dapat untuk melihatnya. Mungkin tapi kalau untuk pergerakan-pergerakan sedikit-sedikit itu masih bisa ya, bisa untuk melihat. Tapi kalau untuk ini berapa, untuk membaca pun saya tidak dapat gitu ya. Tapi kalau alhamdulillah karena yang sebelah kiri saya masih normal, jadi saya kegiatan sehari-hari saya selalu menggunakan yang sebelah kiri. Jadi dari SD, SMP, SMK ya alhamdulillah saya bisa baca tulis dengan alhamdulillah lancar, nggak ada masalah kendala apa-apa. Jadi nulis membaca itu alhamdulillah pasti normal seperti itu ya. Jadi walaupun baca ya layaknya orang biasa gitu ya.
kalau yang sebelah kiri. Tapi kalau untuk yang sebelah kanan itu memang sudah benar-benar burem ya. Mungkin dari kalian kemarin pun ada yang chat ke saya juga pun sama ya, seperti itu juga ya. Ada yang cewek, ada yang cowok, ternyata mereka sama-sama ya itu ya, malu gitu. Malu, kadang kita harus semangat tapi gimana gitu ya. Apalagi masa-masa remaja, mereka pun katanya cari kerjaan juga susah juga katanya. Tapi alhamdulillah ya memang agak sulit sih, apalagi dengan kekurangan kita saja ya. Kadang saya pun ya, kalau lihat di cermin saja gitu ya, lihat ke cermin itu saya lihat tatap mata saya kok lucu gitu, aneh, ini kok unik-unik gimana gitu ya, kayak imut-imut gimana gitu ya, ini mata kok mata arahnya kemana, aduh gitu ya. Saya pun melihat macam ini mata arahnya kemana, yang satu lurus yang satu ke pinggir gitu ya. Kadang itu anak-anak kecil juga pun itu ada yang apa ya, menertawahi saya, itu matanya kemana mas gitu ya. Jadi saya pun jadi kurang enak gitu ya, jadi salah, secara tidak langsung kita minder gitu ya. Jadi kita harus sadari, kita harus syukuri, kita harus tetap berjuang ya, semangat, karena hidup ini perjuangan ya, bukan pelarian ya. Jadi kita harus berjalan ya, ikuti alurnya, ikuti jalannya. Tuhan sudah menentukan itu semua seperti itu ya. Oke, jangan lupa untuk klik like dan share, subscribe channel ini ya. Silahkan komentar di bawah, ini penting buat kalian. Jadi kalian bisa berbagi dengan yang lainnya, atau bisa kalian taruh WhatsApp kalian, itu nggak masalah, nggak apa-apa kok. Nanti banyak yang tahu, nggak masalah. Jadi kita bisa saling sharing-sharing gitu ya. Nanti biasanya ada yang WhatsApp aku pun kemarin juga ada itu WhatsApp ya, masuk ke WA Facebook ini ya. Itu namanya Dimas. Dia pun laki-laki juga, tapi dia julingnya ke atas. Katanya julingnya ke atas sebelah kanan. Kalau saya kan sebelah kiri. Ya unik mungkin ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita nikmati, kita syukuri semua. Oke, bye-bye.